Logika yang parah. Ilham Menrova. Ada satu kebiasaan dalam perdebatan publik kita, yaitu membandingkan angka-angka dan memperlakukannya seperti palu hakim. Dengan mudah, angka-angka itu menjadi simpulan. Setelah itu kita tuduhkan sembarang, seakan-akan perkara jadi selesai. Dendi Laksono dalam podcast Richard Lee melakukan itu, ketika ia dengan lugas menjawab sekaligus menuduh SBY sebagai periode presiden yang paling parah bagi hutan Indonesia. Di era kepemimpinan siapa, hutan dan lingkungan kita paling parah habis? SBY. Angkanya bergaung, puluhan juta hektar izin. Di situasi bencana Sumatera yang sedang tragis dan rumit, angka semacam itu seakan menjadi hukuman. Namun kebenaran tak lahir dari tuduhan, melainkan dari jejak, dari analisis data yang tepat. Jejak pembalakan hutan tidak ada di dalam dokumen izin, melainkan di tanah yang terbuka dan di citra satelit. Pertanyaan dasarnya sederhana, kapan dan di bawah rezim mana hutan benar-benar hilang secara fisik? Harian Kompas 12 Desember terbit dengan tema yang relevan. Melalui liputan berbasis citra satelit, resolusi menengah tinggi tahun 2012 sampai 2025, Kompas memberi petunjuk penting. Di Aceh Barat Daya, Nagan Raya Aceh Selatan, Benar Meriah, Sumatera Utara pesisir barat, hingga Sumatera Barat, landscape 2012 sampai 2014 masih relatif utuh. Fragmentasi besar, jalan konsensi, dan grid perkebunan justru muncul setelah tahun 2015 dengan percepatan tajam pada tahun 2017 hingga 2025. Disinilah logika Dendi mulai parah. Ia menyamakan indikator tata kelola dengan indikator dampak, padahal izin adalah regulasi atas kebijakan, sementara deforestasi adalah rangkaian dari keputusan itu. Di dalamnya ada pengawasan, ada pembiaran, ada tekanan ekonomi warga. Dalam dinamika kehutanan, selalu ada time lag. Izin bisa tidur bertahun-tahun sebelum ia hidup. Citra satelit Sumatera menunjukkan banyak konsensi lama yang baru dieksekusi pasca 2015. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Global Forest Watch memperkuat gambaran itu. Lonjakan deforestasi nasional terbesar terjadi pada tahun 2015 tahun 2016, dipicu oleh kebakaran gambut masif. Sebaliknya, pada periode kedua SBY 2009-2014, laju deforestasi menurun dibanding awal dekade. Pada masa itu pula, terbit moratorium izin hutan primer dan gambut. Terlihat dari Inpres nomor 10 tahun 2011. Kerjasama dengan REDD Plus dengan Norwegia 2010, serta pembentukan BP REDD Plus. Masalah Dendi lainnya adalah sesat logika. Bertrand Russell pernah mengingatkan kita, kesalahan dalam berpikir adalah sumber kejahatan yang lebih besar daripada niat jahat itu sendiri. Sejarah memang tidak pernah hitam putih. Hutan Indonesia pun demikian. Ia korban lintas rezim, lintas pasar global, bahkan lintas warisan hukum kolonial. Menyederhanakan masalah ini ke satu nama adalah kekeliruan logika sekaligus kemalasan menganalisis. Sebenarnya saya tidak berniat menulis fakta ini, tapi sekalian sajalah, biar utuh cara pandang kita melihat rezim SBY. Dunia internasional membaca jejak SBY dengan cara berbeda. Pada tahun 2013, program lingkungan PBB UNEP menganugerahkan Champions of the Earth kepada Presiden SBY atas kepemimpinannya dalam perlindungan lingkungan dan hutan, termasuk komitmen pengurangan emisi dan moratorium hutan. Penghargaan itu bukan absolusi, tetapi pengakuan bahwa dalam satu fase sejarah ada upaya nyata Presiden SBY yang tercatat. Kritik Dendi perlu, tetapi kebenaran tetap menuntut ketepatan data dan logika yang rumit. Tanpa itu, kita hanya menukar satu mitos dengan mitos lainnya.